Ya, deep itu
negara. Ternyata bukan itu. Sri Mulyani itu lagi menyampaikan kuliah gitu ke mahasiswa apa kayak gitu. Nah, guru apa namanya dosen-dosen diedit lah. Nah, ternyata itu adalah hoax. Nah, inilah dampak dari teknologi yang semakin canggih nih. Nah, jadi kita tidak bisa lagi membedakan yang mana yang asli, yang mana yang tidak. Nah, jadi sebagai apalagi kan kalian masih muda. Nah, kalian harus tahu, oh bisa lah membedakan yang mana sih yang asli, yang mana yang tidak. Jadi kalian tidak menyebarkan fitnah atau hoax ke teman-teman, ya. Oke. Yang ketiga, mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab. Nah, jadi setiap apa yang kalian lakukan, misalnya kalian ngedit foto teman kalian, kalian sebar, jadilah stiker meme. Nah, itu kan termasuk juga itu penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi izin dulu, boleh tidak kawan, saya video fotonya, saya jadikan ini, ya. Nah, takutnya nanti ada hak cipta. Nah, kan, jadi kalian menyalahgunakan ini wajah teman kalian, misalnya gitu kan. Oke, yang keempat, menyiapkan generasi yang dapat menghadapi tantangan teknologi dan memanfaatkan peluang AI di masa depan. Nah, seperti pertemuan kita sebelumnya, di masa depan kita tidak tahu ya, namanya masa depan ya. Tapi kalau ada yang namanya pelajaran AI ini, otomatis di masa depan nanti akan banyak peluang-peluang pekerjaan ya yang berhubungan dengan AI. Dan selamanya kalian bisa nih, memang sih ada bersawah, sawah ya, sawah kan sekali manual. Nah, siapa tahu nanti di masa depan ada alat untuk kalian nyawah itu kan, ada alatnya atau robot, nanti kalian pakai robot yang bisa ini ya menanam padi. Nah, siapa tahu ini kalian ini calon-calon generasi masa depan semua, ya. Jadi dari sekarang lah ibaratnya itu ya, kalau mau belajar. Karena nak ya, ketika kalian sudah tua, apalagi cek ibu ibu ini middle, antara muda tidak, antara tua tidak ya. Jadi kalau belajar tuh sudah apa ya, agak sulit dikit ya, bisa, tapi kadang-kala lupa kayak gitu. Nah, kali ini mumpung masih muda, nah ya, apa namanya tuh, jangan malas berpikir ya. Kalau dari muda saja malas, nah, udah tahu kita tua nanti nak. Ketika kalian sudah punya anak, nanti anak kalian nanti gimana lagi? Itu Pak, Bu, ngerjain tugas ini, kalian nggak bisa, pasti anak kalian kayak itu ya. Oke.
transparansi, ya, ya. Nah, apakah ada pertanyaan dari video ini? Oke. Oke, pertanyaan bagus. Bagaimana sih agar kita tidak ketagihan dalam AI? Sama seperti kita bermain HP, bermain game. Bagaimana sih agar kita tidak ketagihan? Gimana? Yang pertama pastinya mengatur waktu. Nah, ya jadi tidak setiap saat ya kita bermain HP, ada waktunya kita istirahat, ya, ada waktunya kita belajar, ya. Oke, terus juga yang kedua, kita harus ketika kita menggunakan AI kita harus berpikir, kira-kira penting tidak, ya? Kita menggunakan aplikasi AI itu penting atau tidak? Kalau tidak penting tidak usah. Kalau penting silakan. Misalnya ada tugas, kan pakai. Kalau tidak ada tugas, ngapain lama-lama kan bermain AI, begitu ya? Oke? Paham? Ya. Oke. Menurut kalian, apakah AI bisa salah? Bisa, ya. Kayak tadi ya, ada Google bisa salah. Terus apa lagi tadi? Translate ya. Google Translate bisa salah. Mengapa sih AI bisa salah? Kenapa datang? AI buatan manusia. Oke, betul ya. Jadi AI itu buatan manusia. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu kalah dari AI. Oke, bagaimana kita menghadapinya biar kita tidak salah? Oke, jangan bergantung pada AI. Oke, betul ya. Oke ya, jangan bergantung pada AI. Ya, karena kita manusia, kita punya otak, kita harus bernalar. Ya, benar nggak sih AI itu? Kan ya, misalnya ada Google Maps. Kan Google Maps itu biasanya mencari jarak terdekat. Dia tidak tahu apa itu sawah, apa di jalan kecil. Pokoknya Maps itu mencari jalan tercepat. Tadi masuk lorong-lorong, tidak tahu Google Maps itu. Namanya itu buatan manusia, buatan manusia kan teknologi itu kan. Jadi tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya. Oke, kita ke materi. Jadi kecerdasan artifisial atau bisa disebut AI atau AI ya, yaitu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, jadi mesin dibuat untuk berpikir seperti manusia. Nah, terus pemrosesan input yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Jadi AI itu adalah kumpulan dari data-data. Nah, jadi dari sini, dari situ dikumpulkannya. Makanya AI itu pinter. Jadi kita masuk ngetik Google ya, cara buat ini, so dia. Jadi kan banyak ilmu dari AI itu. Nah, makanya sistem menghasilkan prediksi atau keputusan itu dari apa yang telah dikumpulkan AI. Nah, seperti ini cara kerja AI itu. Nah, pertama kita input, misalnya kita masukkan ya kata-kata, terus kata-kata itu diproseslah oleh AI dan menghasilkan outputnya atau ada hasil tadi kan. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan, gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Kan AI itu memproses, akhirnya jadilah si kucing ini. Tapi nak sudah ibu coba, walaupun kalian ini banyak, pas kalian masukkan data ini tidak semuanya sama gambar kucingnya. Nah, coba HP-nya dipakai, buka ChatGPT, tulis gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Nah, coba, pasti tidak semuanya sama gambarnya kucing seperti ini, karena AI itu bisa salah. Gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Sama dengan kucing yang di layar itu. Di Google, ketik ChatGPT.
dua? Belum. Hah? Sama deh? Nah, beda ya. Nah, kucing merah. Lagi kayak ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Satunya lagi, malahan kucing merahnya beda kan? Nah, itulah namanya AI itu bisa salah, ya. Berbeda-beda jawabannya itu. Bisa? Sama, ya? Bisa yang pakai ChatGPT? Kalau tidak bisa coba pakai Gemini. Gemini. Nah, beda lagi. Nah, cek ini gambar kucingnya. Beda kan? Ini ChatGPT. Nah ya. Nah ternyata walaupun kita sama, prompt kita itu namanya prompt ya, masukan itu namanya prompt. Ternyata hasil yang keluar itu beda. Nah ini lagi coba buatkan puisi pendek tentang kucing dan anjing. Nah kalau ibu katanya sahabat berbeda, kucing melompat dengan anggun. Nah coba kalian cari di situ, buatkan puisi pendek tentang kucing dan anjing. Kucing dan anjing. Nah, beda apa? Sama dengan udah? Dapat puisinya. Apa judulnya? Teman setia, beda kan? Apa di situ coba baca. Nah, beda ya. Ternyata dia teman setia ya. Beda. Ketemu? Apa judulnya? Apa judulnya? Apa judulnya? Kucing dan anjing ya. Kucing langka, kucing ya. Oh, judulnya ya beda. Nah, iya, tiga sahabat ya. Nah, jadi itulah ya. Ternyata walaupun sama promptnya hasilnya beda ya. Oke. Nah, implementasi KA ini dalam kehidupan sehari-hari ini terdapat pada banyak industri. Nah, yang pertama industri kreatif dan desain. Nah, jadi di industri ini kegunaan AI itu untuk menghasilkan desain produk. Nah, jadi produk-produk yang dikeluarkan oleh industri ini bisa juga menggunakan AI. Terus ada industri teks dan jurnalistik, ya, itu menghasilkan konten berita, ya dia artikel, itu. Terus ada industri musik. Nah, industri musik pun dia bisa menggunakan AI untuk menciptakan melodi atau ritme yang baru, ya. Yang terakhir dalam dunia pendidikan, tentunya nak ya, bisa untuk pembuatan konten pembelajaran, ya AI ini. Ternyata banyak sekali manfaat AI ini ya dalam segala industri, tidak hanya pendidikan. Nah, kita nanti akan membuat konten. Nah, jadi kalian nanti akan membuat konten promosi. Nah, salah satu contohnya di sini pembuatan desain kemasan. Nah, jadi kita membuat kemasan ya, yang apa namanya itu kalau ada minuman tuh yang bagian luarnya tuh ya, nah, yang apa, cover, bungkus ya, bungkusnya itu desain. Nah, menggunakan AI kita akan
dengan ChatGPT. Langkah-langkahnya, buka ChatGPT, kita masukkan promptnya. Nah, harus sejelas mungkin, seakurat mungkin, selengkap mungkin, biar kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kalau itu semakin kalian dikit promptnya, hasilnya tuh semakin ngawur. Jadi harus lengkap, harus jelas, dijelaskannya, describe-nya. Nah, kayak ini. Buat desain masak smoothie. Minuman itu, nah, jus itu, smoothie sehat bernama Sudirkena. Nah, judulnya makan minum itu Sudirkena. Gelas plastik transparan dengan label hijau cerah. Jadi dijelaskan, pengennya tuh labelnya tuh hijau cerah. Nanti kalian boleh warna apa, boleh yang lain ya. Dan ilustrasi pisang sama strawberry. Nah, jadi di itunya tuh ada gambar pisang, ada gambar strawberry, dijelaskannya. Kalian tuh pengennya tuh kayak mana? Ya, tambahkan slogan sehat, segar, semangat. Nah, dengan font modern dan menarik. Nah, jadi dijelaskannya apa yang kalian pengen tuh ya. Nah, jadilah seperti ini, Sudirkena. Jadi bungkusnya itu warna hijau, ada pisang dan strawberry. Nah, jadi dijelaskannya apa pengen kalian tuh di situ ya, biar tidak salah. Oke, ngerti? Buat ini bisa ya. Nah, tadi kan kita sudah menonton video tentang etika ya. Nah, apa sih etika itu? Jadi etika itu adalah aturan, pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI. Ya, tidak hanya di pelajaran apa nih AI ini etika nih? PPKN, ya, tentang etika. Nah, tapi di AI itu juga ada pelajarannya, yaitu bagaimana baik dan benarnya penggunaan AI. Ya, apa sih tujuan kita tahu etika? Apa tujuan kalian tahu etika? Untuk membantu, bukan untuk merugikan orang lain, biar kalian tidak menyalahgunakan teknologi. Ya. Nah, prinsip-prinsip dari etika itu yang tadi kalian tonton di video ada transparansi. Itu artinya transparan. Namanya transparan tuh harus tahu jelas cara kerjanya bagaimana. Itu transparan ya. Terus keadilan. Ketika kita menggunakan AI itu kita harus adil, yaitu setara tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Misal kalian ada geng nih, nah kalian tidak senang sama geng itu, nah kalian buatlah jelek-jelek geng itu menggunakan AI. Itulah, jadi AI itu tidak boleh, harus adil kita itu ya. Terus terakhir ada hak cipta dan kepemilikan ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan wajah teman seperti itu ya. Nah, jadi ada hak ciptanya ya. Oke. Terus ada resiko dari penggunaan AI ini. Yang pertama tadi, potensi penyalahgunaan hoax yang tinggi. Jadi kan kalau ada AI, jadi kita tidak tahu, tidak bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi banyak sekali hoax yang terjadi. Terus yang kedua, bias ya dalam data dan hasil. Bias itu berarti dia tuh tidak jelas itu, nah data dan hasilnya. Terus yang ketiga, banyak sekali terjadinya pelanggaran, nah, baik privasi dan keamanan ya. Nah, perhatikan foto berikut. Itu foto rapatan. Ini foto iya Opi. Nah, jadi akan kita gabungkan nih wajah rapatan dengan Opi. Nah, ya. Ini tada.
yang punya pacar. Wajahku wajah pacar. Nanti anaknya seperti apa ya? Boleh ya pacaran ya. Coba. Sudah coba wajahnya dengan wajahnya sudah. Jadi masukin foto yang mana? Ya, jadi tampilannya seperti ini nak. Jadi masukin foto pertama, masukin foto kedua. Nah, nanti dikali pijit di sini. Nah, di sini. Itulah dia nanti bergabung. Mau masukin foto siapa kamu? Udah. Nah, itu siapa? Ya bisa dicoba di rumah ya. Nah, perhatikan. Ayo, perhatikan nak video ini. Ya, ini AI. Kedengaran tak? Bentar ya. Pemandangan seperti ini hanya ada di kota kami. Air mati lagi. Motor masih batu bara, tapi air gak nyala juga. Habis lagi pak, bensin habis. Biasalah, SPBU Tanjung Bening, katanya pusat listrik, tapi di rumah lampu sering mati. Ini kota pembangkit atau pembangkrut? Nah ini salah satu AI ya. AI. Caki ya. Nah jadi nanti bisa kalian kalau misalnya mau buat apa namanya video kan pakai AI. Seperti itulah jadinya. Ya. Gimana kalau video AI dengan video buatan kita apa bedanya? AI. Lain ya. Kalau AI itu masih kelihatan ya. Gitu ya. Tidak jelas gitu ya. Terus kayak dia pengucapannya tuh kayak giginya rata semua ya. Kayak ngomong gitu. Oke. Nah, jadi tadi itu adalah salah satu penggunaan dari deepfake ya. Nah, fake itu palsu. Ya, jadi teknik memanipulasi bisa gambar, bisa suara, bisa video, sehingga terciptalah konten baru seperti tadi. Ya, itu deepfake. Nah, tekniknya itu ada 4 nak. Deepfake itu ada face swapping yang tadi, ya. Jadi ada 2 foto kita jadiin satu. Terus ada lip sync. Lip sync itu suara. Jadi misalnya ada suara Presiden Jokowi, tiba-tiba suaranya suara Kadri, bisa itu. Suara lip sync, iya bisa. Nah, nomor 3 itu puppet master, menggunakan gerakan wajah orang lain. Ya, jadi dia kita nih kan diem. Nah, tapi mulut kita tuh ngoceh kayak mulut orang lain. Nah, itu namanya puppet master. Nah, yang terakhir voice cloning, meniru suara seseorang. Ada nih kayak lihat pernah nggak? Susan, boneka Susan. Nah, kita kan mainkan Susan. Nah, ini dalam bentuk ininya, AI-nya. Nah, jadi kita bisa meniru suara orang lain. Apa kalian pernah nggak melihat ada penipuan nih? Si Raffi
ada sinar ataukah tidak ada. Kan kalau pakai kacamata kan pasti kan kalau misalnya cahaya matahari gelap kan. Ada yang ini kan. Nah, terus analisis rambut yang ada di wajah tadi, lihat alisnya, hidungnya ada begini ya, keluar ya. Alisnya ya, lihat ya. Ya, terus tahi lalatnya gimana, apa bulat, apa gimana, dilihat kedipannya ketika video ya, berkedip nggak, kira-kira nggak mungkin manusia tidak berkedip. Nah, cak tadi kan tidak berkedip manusianya, kan? Nah, ini ukuran warna dan bibirnya, entah bibirnya kelebaran atau cak mana. Nah, inilah tips yang disarankan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT, ya. Oke. Nah, oke, di sini ada permasalahan, Pak Karnadi. Ada ini enggak Pak Karnadi? Ada. Oke, Pak Karnadi memiliki usaha di kantin SMPN 1 Tanjung Agung. Ya, Pak Karnadi ingin membuat teks, poster atau musik yang menarik siswa. Otaknya nak buat kafe kali ya. Pak Karnadi dia nak buat teks, poster, musik. Nah, supaya siswa itu datang ke kantin dia. Nah, Pak Karnadi mencari jasa desain, ternyata biayanya mahal. Rugilah ya, dia memahalkan. Nah, bagaimana caranya Pak Karnadi biar dia bisa membuat promosi keren, menarik tanpa mengeluarkan biaya mahal? Nah, apa yang bisa dilakukan untuk membantu Pak Karnadi? Bagaimana nak? Kira-kira? Oke? Oke, betul. Jadi kita bisa membantu ya Pak Karnadi ini menggunakan AI yang tadi, bisa ChatGPT, bisa Gemini. Kalau musik bisa pakai Suno. Suno ya. Suno. Nah, jadi kita mengerjakan tugas ada ya. Oke, yang pertama kalian buat teks promosi, tapi tidak tiga-tiganya. Nanti ada yang kelompok yang membuat teks, poster, musik, ya. Misalnya ini teks, musik, ya, poster. Nah, ya, ini teks, musik. Nah, dibagi ya. Terus yang kedua, kalian akan menganalisis gambar itu tadi. Nanti ada gambar. Apa sih keanehan dari gambar itu? Kalau tidak ada yang aneh berarti asli. Kalau ada yang aneh berarti iya AI atau palsu. Apa bahasa Inggris palsu? Fake. Sip. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Nah, di sini tadi ya, tulis kalian misalnya kalau dan diamati tangan. Keterangannya apa? Tangannya ini apa? Jarinya panjang. Boleh tulis itu keterangan. Jarinya panjang. Ya. Tulis. Tadi kepalanya segitiga. Boleh ditulis di sini ya. Jadi keterangannya apa? Gambar di atas merupakan gambar real atau fake. Tulisnya di sini ya. Sip. Inilah ya nanti gambar-gambarnya. Oke, mari kita diskusi. Tulis gitu ya. Gambaran bertambah umumnya, kelasnya. Nah, itu ada langkah-langkahnya ya. Ikutin.
Ya, contoh perangnya. Nah, kalian jajanan apa kalian? Ini contoh. Nah, di situ contoh ya. Jadi kalian terserah mau jajanannya apa. Kira-kira jajanan apa? Kalian mau pakai? Gorengan nih. Cuma gorengan enak ya gorengan. Apa? Kalian apa rencananya? Tentang gambar? Apa? Makanan apa? Keripik. Oke. Kalian apa? Rencananya? Oh, belum ya? Kamu apa? Makanan apa? Enak benar. Ya. Dibuat perspektif emosi. Kalian apa? Siapa? Nah, kalian rencananya apa makanannya? Nasi. Kira-kira musik yang bagus. Sambutan. Press. Press the open. Mana? Apa kalian tentang apa? Satu kelompok nak kalian? Nah, kalian sudah. Kalian mau yang mana? Oke, ini aja. Oke, sini.
Bagi tugas. Mau makanan apa kalian? Bantu makan lagi. Makanan apa? Minuman boleh, minuman. Apa yang lagi viral nih? Minuman apa? Matcha. Apa? Ya. Coba gambarnya di save ya, kirim ke ibu ya. Ini kalau kalian dan kelompok gambar kalau sudah dapat gambarnya kirim ya.
Iya.
yang kalian bisa
Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kampus Tangguh. Kami Profil Fadli Ganda dan Rizky. Kami akan mempresentasikan hasil Ini adalah telepon dan akurat. Berdasarkan serta jajanan tradisional yang dikenali, belanja berisi gula merah, cair yang lumer di mulut, ditaburi parutan kelapa goreng dan harum. Sesuai harapan kalian? Sesuai. Terus, ini ya yang kalian betul. Satu lagi yang kami adalah kaki wanita kecil tidak ada, kaki anak laki-laki paling kiri tidak ada sebelah kiri. Dan anak kecil ini tidak. Oh iya ya. Iya. Cuma satu ya. Terus. Terus. Habis. Sama anak Kenapa? tangan besar sebelah. Alis laki-laki berjaket coklat terlihat aneh. Gambar di atas merupakan gambar fake. Oke, gambar fake. Oke. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, tutup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Manja, kelompok kedua. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Tadi kan sedang kelompok teks. Ada yang mau maju? Oke, coba ya, kelompok musik. Ya, coba maju. Berempat, maju. Kenalkan diri. Hah? Ya, perwakilan ini. Assalamualaikum lagi. Enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Oke, coba dengerin musiknya nak. Didengarkan musik tadi. Jadi mereka membuat musik ya dari Suno, aplikasi Suno. Ya, bentar. Tentang apa itu? Tentang apa? Kelompok kalian? Buat apa? Makanan apa? Tentang mochi. Pernah makan mochi? Nah ya. Oke, lanjut. Lanjut. Apa yang kalian ini ya? Gambar yang mana kalian? Ini. Oke, ini. Oke, apa? Ya, silakan baca. Alis menyatu tangannya tidak ada perbedaan. Oke. Ada pertanyaan? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa bisa
dari musik kalian dari suasana apa? Oke, fresh dan enak didengar. Oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, tutup mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-temannya, nak. Ya, jadi kelompok saja ya yang maju. Oke, silakan nak dikumpulkan hasil kerja kalian. Oke, apa kesimpulan kita hari ini? Ayo, apa? Apa kesimpulan kita hari ini? Oke, ya. Oke, benar ya. Jadi kita harus menggunakan AI berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, sehingga memberikan manfaat. Kita bisa bijak dan bertanggung jawab tanpa merugikan orang lain. Ya. Oke, kita refleksi. Yuk, siapa yang mau refleksi pelajaran kita hari ini? Ada yang mau refleksi pelajaran kita hari ini? Yang pertama, apa yang aku pelajari hari ini? Oke, betul. Etika AI dan defense. Terus, apa yang bisa aku lakukan dalam kehidupan nyata? Oke, bagaimana perasaanmu saat menyelesaikan masalah bersama temanmu? Oke, sip. Ya. Oke, kita masih senang. Ya. Berdua-dua ya. Jangan berdua-dua ya. Kita kerjakan semua. Super ya. Itu kan meja yuk. Jangan lama-lama.
Iya. Oke, jadi asesmen ini akan ibu nilai, akan ibu bagikan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya pertemuan pada pelajaran selanjutnya yaitu komunikasi melalui tools kecerdasan AI. Kalian pelajari ya perangkat-perangkat AI yang dapat digunakan dalam komunikasi. Kira-kira apa saja?